Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berlangsungnya ovulasi atau sel telur pindah ke oviduct itu disebabkan karena sel telur sudah matang atau sel telur itu sudah mulai proses pematangan melalui yang namanya ovulasi. Nah, proses pematangan sel telur itu sendiri disebut oogenesis. Nah, pada video ini akan membahas tentang oogenesis. Apa sih yang dimaksud oogenesis? Oogenesis adalah proses pematangan sel telur atau ovum. Nah, oogenesis ini berlangsung dua fase, yaitu fase saat embrio atau fase embrio ya. Nah, oogenesis ini berlangsung saat embrio dalam kandungan ibu. Nah, nanti kalau sudah lahir berhenti, tidak berlangsung oogenesis, dilanjut pada fase kedua atau yang disebut fase saat pubertas. Nah, sekitar usia 11 tahun. Nah, di sini oogenesis dilanjutkan lagi. Dan ini adalah skematis jalur terjadinya oogenesis. Jadi sebelum lahir dan setelah pubertas. Yang sebelum lahir ini, fase sebelum lahir atau fase embrio ini sudah dibahas di video. Silahkan kalau mau mereview kembali bisa diklik melalui channel ini. Nah, sekarang kita bahas yang lanjutan dari oogenesis saat dalam kandungan. Jadi begitu bayi lahir, kemudian membawa oosit primer, terhenti, dilanjutkan kembali pada saat wanita itu usia sekitar 11 tahun atau saat pubertas. Nah, lanjutannya ini nanti melalui dua meiosis. Kalau di ovarium, meiosis 1 sampai menghasilkan oosit sekunder, kemudian terjadi ovulasi. Nah, di oviduct nanti melanjutkan meiosis yang kedua. Demikian. Itu skematis tentang ovulasi. Oke. Kalau dibuat seperti ini, oogonio menjadi oosit primer. Nah, ini berlangsung di kandungan ibu atau pada saat embrio. Nah, nanti masuk oosit primer menjadi oosit sekunder, itu dilanjutkan setelah bayi lahir sampai usia 11 tahun atau masa pubertas. Itu oogenesis ya, berarti ada dua tahap. Tahap yang embrio sudah dibahas. Sekarang untuk di video ini adalah tahap oogenesis pada masa pubertas. Nah, sekarang kalian perhatikan animasi oogenesis yang ditunjukkan dengan adanya gambar pembelahan sel. Perhatikan, meiosis, ada meiosis 1 ya, dan ada meiosis 2. Di meiosis 2 untuk ovum memang menghasilkan 4 sel anakan ya, tapi yang aktif hanya 1 sel anakan, yaitu melalui animasi tentang pembelahan meiosis pada gamet itu berlangsung di ovarium. Oke, tepatnya di folikel. Yang mana folikel? Perhatikan, ada gambar
alat kelamin wanita, ovarium diperbesar, kemudian dilihat anatominya. Itu ada yang namanya folikel ya, folikel yang berkembang, kemudian ada corpus luteum, ada sel telur, ada folikel de Graaff atau folikel yang sudah matang. Apa maksudnya dari bagian-bagian ovarium? Perhatikan. Nah, saya jelaskan bahwa terjadinya oogenesis itu dipengaruhi oleh hormon FSH, follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini akan merangsang folikel. Tadi sudah tahu folikel ya, saya tunjukkan lagi. Folikel itu yang bulatan kecil-kecil, diberi warna merah jambu. Oke. Merangsang folikel untuk apa? Melanjutkan oogenesis. Jadi oogenesis kalau pubertas di ovarium, bagian di folikel ya. Apa sih folikel? Folikel adalah kantong-kantong kecil yang ada di ovarium dan hanya satu folikel yang matang dalam 1 bulannya. Nah, folikel yang matang ini akan melanjutkan meiosis dan menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder ini akan dilepas melalui maksudnya dari ovarium menuju ke tuba Fallopi, dilepas. Nah, dan persiapan melanjutkan pembelahan meiosis 2 bila ada pembuahan. Tapi kalau tidak ada pembuahan, ya sel telur itu rusak, lapisan endometrium yang ada di rahim luruh, keluarlah darah haid itu ya. Nah, sekarang tapi kalau ada sperma akan menembus oosit sekunder yang tadi menunggu di tuba Fallopi. Setelah itu dilanjut meiosis 2 dan menghasilkan ovum yang siap dibuahi oleh sperma. Itu tentang oogenesis yang terjadi di ovarium dan pada saat wanita itu usia pubertas sekitar 9 tahun. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.